Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suara saya udah terdengar dengan jelas dari teman-teman semua? Boleh konfirmasinya ya? Oke, udah ya. Oke, share screen-nya juga udah kelihatan belum ya? Oke, sudah kelihatan semua ya. Jadi, karena sudah jam 7, jadi langsung kita mulai aja webinarnya hari ini. Selamat datang di webinar hari ini yang akan didampingi oleh saya, yaitu Nita. Ya, hari ini kita akan bahas tentang apa itu Quality Assurance Engineer secara garis besar supaya teman-teman tahu apa sih sebenarnya QA Engineer itu. Gitu. Nah, sebelum kita mulai materinya, aku lanjutin perkenal dulu. Nama lengkap aku Marcelina Yoanita Krisdiani, tapi teman-teman bisa panggil aku Nita. Aku um, Aku lulus tahun 2016 akhir atau Desember 2016 dari jurusan Teknik Informatika, lalu memulai karir sebagai Software Tester Engineer atau QA Engineer di IDEMIA. Lalu selanjutnya aku pindah September 2020 ke Klik Dokter untuk ketertarikan aku terhadap proses testing dari website dan mobile application. Selanjutnya di tahun 2021 aku pindah ke Kuiper sampai sekarang sebagai test atau automation engineer. Kayak gitu. Jadi ini perjalanan karir aku kurang lebih sudah hampir 6 tahun bekerja sebagai QA engineer. Gitu. Oke, ya hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya menjadi QA engineer dan bagaimana kita mendapatkan pekerjaan pertama sebagai QA engineer. Nih, ini adalah beberapa poin material yang kita akan bahas hari ini, yaitu apa sih itu QA engineer, apa yang dilakuin sama QA engineer, kenapa QA engineer merupakan salah satu langkah terbaik untuk memulai karir di bidang IT, lalu apa saja tipe dari software tester, terus apa sih yang harus diketahui oleh QA beginner di saat memulai karirnya sebagai QA, terus bagaimana cara kita mengembangkan karir QA engineer kita, terus seberapa besar pendapatan dari QA engineer, lalu di mana kita bisa mencari lowongan pekerjaan terkait QA engineer, dan juga di mana kita bisa memulai dan um, di mana kita bisa memulai dan di mana tempat terbaik untuk belajar seperti itu. Nah, di akhir webinar nanti akan ada hadiah dari kami semua. Jadi pastikan teman-teman semua menyaksikan atau mengikuti webinar hari ini hingga selesai karena nanti akan di-share terkait hadiah apa sih yang bisa teman-teman dapetin dari akhir webinar ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai terkait apa itu QA engineer. Nah, apa sih QA engineer? Nah, kalau secara teorinya itu QA engineer itu penjaga kualitas aplikasi. QA terlibat dari awal pengembangan perangkat lunak hingga aplikasi akhirnya dirilis. Dan juga QA itu berperan dalam setiap fase dalam proses development. Gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung nih, sebenarnya role-nya tuh kurang lebih kayak gimana sih sebagai QA itu? Nah, aku ambil contoh secara general dulu deh. Kalau misalnya kita mau jualan, ibaratkan mau jualan brownies, gitu. Kita dikasih resep sama misalnya orang tua atau misalnya kerabat untuk misalnya, nih resepnya udah pernah mereka coba, terus katanya enak atau gimana gitu kan. Nah, menurut teman-teman, berdasarkan dari resep aja, apakah teman-teman kalau punya resep itu akan dengan pede menjual brownies tersebut ke masyarakat umum dengan misalnya pre-order atau bener-bener langsung aja jual secara ready stock atau gimana. Tapi teman-teman cuma punya berdasarkan resep. Apakah teman-teman pede untuk langsung menjual brownies tersebut? Ya, oke. Okay. Ada jawaban lain mungkin? Ada yang langsung dengan yakin mungkin begitu ada resep langsung aja. Ya, perlu mencicipin makanannya, Kak.
Iya. Iya, itu juga salah satu gambaran gimana kenapa software development itu butuh namanya quality assurance engineer. Seperti yang teman-teman udah jawab nih di kolom chat, perlu dicicipin, perlu di trial error dulu. Begitu sesimpel brownies aja yang kita temuin sehari-hari itu, kita butuh kan mengetahui, nah ini benar banget, mengetahui kualitas dari makanan yang mau dijual, bagus atau enggak sih, enak atau enggak sih, sesuai selera sama kebutuhan dari pasar nggak sih, kayak gitu kan. Begitu pula kita dalam dunia software development. Itu kenapa sekarang ini banyak banget lowongan terkait quality assurance engineer, karena perusahaan-perusahaan mulai aware bahwa dibutuhkan step untuk trial and error ini dulu. Kalau misalnya nih kita bikin brownies, trial and error misalnya dari kita sendiri, kita bikin dari resep, kita bikin, terus kita testing sendiri, menurut kita enak, tapi kan belum tentu menurut orang lain. Seleranya berbeda-beda dan standarnya berbeda. Pasti kita melakukan beberapa testing terhadap orang lain di sekitar kita, misalnya orang dari teman-teman, misalnya kerabat kerja, atau misalnya ngasih sampel testing gratis ke random person atau tetangga mungkin, buat kita bisa lebih banyak feedback-nya gitu. Dan kita juga harus tahu pasar kita tuh maunya kemana. Nah, itu juga yang dilakukan oleh QA engineer. Kita harus tahu user targetnya seperti apa, terus kita juga bakalan bisa harus tahu kira-kira harus testing yang seperti apa yang dilakukan dalam software development itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara general dari penjual gimana kita jual brownies ini, resep itu bisa kita ibaratkan dengan requirement yang akan kita terima gitu sebagai QA engineer. Jadi kita punya persyaratan-persyaratan dalam goals dari produk yang akan kita rilis dan lain sebagainya. Nah, habis itu dilakukan development atau yang dilakukan misalnya kalau untuk bikin brownies itu di bakers kan, pembuat brownies gitu, pembuat makanan dessert seperti ini. Nah, itu dalam software development dilakukan oleh developer. Nah, setelah developer selesai membuatnya, nah barulah kita sebagai QA engineer melakukan proses uji coba yang disesuaikan dari requirement yang dikasih. Apakah sudah sesuai? Misalnya kalau brownies berarti apakah rasanya udah sesuai ekspektasinya, terus kira-kira tampilannya tuh udah enak dilihat belum sih sama user-user atau misalnya pembeli nantinya, dan lain sebagainya gitu. Tergantung goals-nya, misalnya dari rasanya atau misalnya pilihan rasanya nantinya ada macam-macam atau tampilannya sekarang itu kan banyak tuh brownies yang satu kotak kecil-kecil, terus ada Milonya, ada yang coklat chip, ada yang keju dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi secara garis besar QA engineer itu ya kayak gitu. Jadi kita memastikan bahwa apa yang kita cek itu nantinya akan bermanfaat bagi user-user pengguna atau klien kayak gitu. Nah, kenapa menjadi QA engineer itu keren gitu? Nah, ini adalah beberapa pandangan dari aku tentang keuntungan dari profesi atau kenapa aku suka memulai kerja sebagai QA engineer hingga sekarang ini. Pertama, saat memulai karir, aku nggak punya pengalaman terhadap bahasa pemrograman apapun. Mungkin aku punya basic um, secara garis besar aja gitu, tahu bahasa pemrograman A, bahasa pemrograman B. Tapi secara teknikal atau implementasi, aku sangat amat kurang atau bahkan bisa dibilang sangat tidak punya pengalaman secara baik untuk mengimplementasi bahasa pemrograman. Itu kenapa awalan itu aku langsung cari um, lowongan sebagai software tester dulu, karena mikirnya kalau software tester harusnya nggak melakukan pembuatan script, ngedeveloping, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, kedua, saya suka menganalisis. Seperti yang tadi contohin dalam pembuatan brownies, kan kita harus analisis tuh terkait dengan step-stepsnya gimana. Jadi aku suka tuh analisis dari requirement itu, kira-kira apa aja sih yang harus aku perhatikan, apa sih yang harus kita make sure bahwa produk ini siap untuk dirilis ke banyaknya user di luar sana. Iya,
Nah, ini yang menarik. Sebagai QA berarti aku bisa menjadi pertama kali yang mencoba produk atau fitur baru gitu. Jadi kalau misalnya suatu aplikasi yang udah terkenal banget di luar sana tuh, kalau misalnya teman-teman tahu, terkadang juga proses update-nya itu terbatas kan. Kayak Instagram aja deh teman-teman gunain gitu. Biasanya ada tuh user yang dapat updatean fitur terlebih dahulu kan dibanding yang lainnya. Nah, dengan menjadi QA, jadi bagian dari QA suatu produk tersebut, memastikan aku bahwa aku yang akan menjadi orang yang pertama atau bagian yang pertama kali akan mencoba fitur tersebut. Apakah fitur itu menarik, terus sesuai sama requirement yang dikasih sama product manager, dan lain-lain. Nah, itu kenapa aku semakin suka sama kerjaan aku ini. Nah, itu juga kenapa, karena aku suka sama coba hal-hal baru gitu. Kalau setiap ada update fitur baru, berarti kan aku coba hal baru, analisis dari requirement yang baru, terus pengimplementasian teknologi terkait yang sekarang, sorry, ada ini ya. Terus banyak keterampilan yang bisa kita semakin kembangkan gitu. Bahkan dalam waktu 6 tahun aku kerja aja, ada perubahan dari proses development-nya itu sendiri. Nanti kita akan mengetahui apa yang namanya software development life cycle. Dulu itu saat aku kuliah itu paling terkenal adalah waterfall methodology. Tapi sekarang itu berkembang dan kita mayoritas perusahaan itu melakukan agile methodology. Nah, dari situ aja kita ada perubahan. Nah, karena aku suka dengan adaptasi hal baru, terus coba hal baru, belajar hal baru, itu ngebuat aku sangat suka untuk stay di career path sebagai QA engineer. Yang ketiga, aku suka menggunakan produk yang bagus. Jadi dengan pekerjaan yang ini, aku benar-benar fokus dan punya goals yang sama dengan apa yang aku suka, yaitu gunakan produk bagus. Jadi memastikan bahwa produk yang dirilis itu minim bug kayak gitu. Nah, ini yang tadi udah aku bilang. Ini adalah alasan utama yang paling pertama kali kenapa akhirnya aku melamar jadi QA engineer. Karena aku tetap mau kerja di bidang IT, tapi ya main pemikiran aku kan adalah waktu itu aku nggak mau ngoding gitu. Jadi itu kenapa akhirnya coba-coba beberapa lowongan sebagai QA engineer gitu. Dua, ya ini tadi aku bilang suka menganalisis sebagai QA. Aku bertanggung jawab untuk menganalisis persyaratan dan mengubahnya jadi tes skenario. Jadi tes skenario coverage yang aku buat itu berdasarkan hasil analisis aku dari pembacaan skenario, terus juga bisa kita analisis dari user behavior yang sekarang ini kayak gimana, atau dari kita kalau misalnya menggunakan aplikasi itu kayak gimana sih ekspektasinya. Jadi aku bisa memposisikan diri sebagai orang awam yang benar-benar nggak tahu cara menggunakan aplikasi yang akan di develop kayak gitu. Jadi selama ini hampir 6 tahun cukup enjoy untuk bekerja di bagian ini untuk analisis dan pembuatan tes skenario, terus mapping test coverage-nya dan lain sebagainya. Nah, senang menjadi orang yang pertama mencoba produk baru dan memahami tentang produk yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam situasi masih di development atau QA environment, belum dirilis ke ibaratnya pasti teman-teman sering dengar namanya barang software yang kita develop udah live itu berarti masuk ke production dan udah dirilis dan bisa diakses oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya masih di QA environment atau di development environment, itu berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses dari environment tersebut, kayak misalnya ya developer pasti, terus QA, terus juga product manager. Nah, di step itu aku bisa ngelakuin kayak random check juga. Nah, karena produk ini masih dalam development, jadi aku nggak perlu ada rasa kekhawatiran bahwa apa yang aku lakukan tiba-tiba ngebuat produk itu crash atau misalnya down.
Karena masih di environment, justru itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan pengecekan sebanyak-banyaknya dan mungkin bisa dibilang sebrutal-brutalnya kalau emang masih ada waktu sebelum rilis gitu. Untuk mastiin bahwa produk ini benar-benar siap untuk dipakai segala tipe user kayak gitu. Jadi jangan sampai udah dirilis tapi ternyata sering down, sering ketemu namanya bad gateway, misalnya kalau teman-teman tahu gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh tim development bahwa setelah rilis, user-user atau pengguna bisa dengan aman menggunakan website tersebut atau aplikasi tersebut, kayak gitu. Nah, ini juga yang tadi udah aku bilang, saya suka menggunakan produk yang bagus. Jadi, aku benar-benar mastiin bahwa sebelum rilis tuh minim bug, atau misalnya bug, kalau emang masih ada bug ini nggak akan membatasi atau memblokir user untuk melakukan hal lain, seperti itu. Dan kalau misalnya emang ada minim bug dan dirasa bisa ditolerir, dan menurut PM juga merasa, oh ini bugnya bisa kita fix di rilis selanjutnya, ya it's okay gitu. Yang penting kita nggak punya major bug dan bahkan bilang produknya udah ada di Play Store atau di App Store, tapi pas udah di-install, ini nggak bisa nih, orang daftar aja nggak bisa. Nah, itu sebisa mungkin kita menghindari hal-hal seperti itu, kayak gitu. Nah, ini mencoba tantangan baru. Karena yang teman-teman tahu, IT itu pasti akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, bahkan metodologi pengujian, proses pengembangan juga seiring berjalan waktu selalu berkembang kayak gitu. Dulu mungkin di 6 tahun lalu saat memulai karir, software tester engineer itu dikit banget sih lowongannya. Tapi sekarang udah lumayan banyak perusahaan-perusahaan yang buka lowongan terkait ke quality assurance engineer. Juga ada lagi nanti dikelompokin lagi, jadi ada performance, ada security, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, apa yang QA engineer lakukan? Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa yang QA engineer lakukan gitu? Selain yang tadi udah aku jelasin tentang perbandingan dengan pembuatan kue kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan? Sebagian besar orang-orang di luar sana, termasuk aku di awal karir aku ini, nganggap software tester atau QA engineer itu ya cuma periksa perangkat lunak, aplikasi, dan memastikan produknya berjalan dengan baik gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada tampilan, ada button A, button B, terus kita cuma klik, oh iya flow-nya udah sesuai dari requirement flow chart, misalnya dari sign up, terus bisa login, terus bisa add to chart product, terus bisa check out, bisa payment. Oh iya nih, udah oke berarti. Gitu. Awalannya cuma berpikir seperti itu aja, berarti pemikirannya ya udah ngikutin aja flowchart yang udah ada, dicobain aja gitu kan. Nah, saya nggak pernah kepikiran tuh namanya akan ada keterampilan teknis ataupun khusus yang saya perlukan saat menjadi QA engineer. Jadi saya nggak pernah kepikiran bahwa, bahkan pernah kepikiran bahwa saya tetap kerja di bidang IT, tapi ilmu IT-nya mungkin nggak akan kepake saat saya menjadi software tester, kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saat awal karir juga saya memulai sebagai cuman test executor, jadi benar-benar cuman udah ada test case-nya, terus langsung execute, kayak gitu, terus beberapa bulan sama bekerja gitu. Bahkan saya berpikir, iya emang kayaknya software tester tuh nggak ada. Kalau ditanya teman juga, emang lo ngapain sih jadi software tester? Dulu karena cuma execute aja, saya berpikir bahwa ya udah execute aja, test case-nya udah ada. Test case-nya dari mana? Test case-nya ya udah ada gitu. Terus bikin test case nggak? Awalnya nggak. Aku mulai karir sebagai software tester benar-benar cuma jadi test executor aja kayak gitu. Nah, semakin berjalan, selama awalan itu masih berpikir bahwa nggak ada keterampilan khusus yang dibutuhin sama aku untuk bisa bekerja sebagai engineer. Tapi ternyata, apakah itu benar seiring berjalan waktu? Enggak, aku benar-benar salah. Seiring berkembangnya waktu, begitu semakin dipercaya untuk bisa
terlibat lebih dalam terhadap proses development, aku nggak cuma jadi executor, aku mulai dikasih challenge untuk ada namanya feasibility study untuk mempelajari terkait requirement yang dikasih sama product manager. Nah, di situ tuh aku mulai bingung tuh, gimana cara bikin requirement gitu. Sorry. Nah, nantinya aku akan jelasin gimana proses cara analisis requirement-nya tuh kayak apa sih gitu. Itu benar-benar yang namanya bingung gitu. Cuman bisa baca dari test case yang udah ada kan. Nah, ini bikinnya dapat dari mana ya gitu-gitu ya tuh aku benar-benar lost banget pas gitu dikasih tantangan baru untuk bikin test case gitu. Nah, jadi teman-teman apa sih yang harus kita ketahuin sebagai QA pemula gitu? Pertama, kita harus tahu tipe-tipe testing. Nah, dulu ya aku cuma taunya ya itu yang tadi aku bilang, samain aja dari flowchart yang udah ada, terus ikutin aja testingnya atau dari test case yang udah ada dibuatin kan dari senior dan lain-lain, ya udah ikutin aja test case-nya. Nah, ternyata ada banyak banget tipe dari testing sendiri gitu. Terus juga kita harus bisa menganalisis requirement yang ada. Dari requirement yang dikasih sama product manager, terus kita analisis, kita ada namanya brainstorming, terus ada suggestion, terus ada kira-kira apa sih yang harusnya diperbaiki dari requirement ini. Nah, itu kita harus bisa ngelakuin namanya analysis requirement. Kenapa gitu? Karena dengan requirement yang kita analisis dan pembuatan tes skenario, itu sangat membantu developer untuk melakukan implementasi dari requirement yang udah dibuat oleh product manager. Kayak gitu. Nah, kan setelah analisis kita lanjutin ke tes skenario, pembuatannya, kira-kira skenario-skenario apa yang mungkin terjadi dalam satu requirement tersebut. Terus juga setelah diimplementasi dan kita melakukan test execution, nah kita juga harus tahu nih gimana caranya membuat bug report yang baik, yang mudah dimengerti sama developer. Awal mulai ya aku karena langsung terjun aja gitu ke bagian software tester, aku nggak begitu paham caranya buat bug report. Ngebaca contohnya aja aku kayak masih bingung, ini sebenarnya harus apa sih yang aku tulis gitu. Aku cuman nangkep gimana cara reproduce-nya, terus expected sama aktualnya. Tapi secara title harusnya kayak gimana sih yang aku harus tulis itu benar-benar nggak aku ketahuin sama sekali. Karena sepengingatan aku juga pada saat kuliah kita nggak ada namanya pengajaran create bug report kayak gini. Aku nggak tahu sih yang mungkin sekarang silabusnya mungkin udah bertambah atau gimana. Tapi dulu aku benar-benar nggak tahu sama sekali cara buat bug report. Terus juga ya software development life cycle ya aku taunya ya waterfall aja yang planning, terus desain, implementasi kayak gitu-gitu. Dan dari ini kan secara technical skill ya kurang lebihnya. Nah, dari technical skill ini ada satu skill utama yaitu soft skill yang harus kita punya sebagai QA engineer. Itu apa? Itu komunikasi. Nanti aku akan jelasin kenapa sih komunikasi cukup penting bagi QA engineer dalam berkarir. Dan bahkan ini termasuk yang paling penting untuk selain hard skill yang kita punya tadi. Nah, nih aku cerita sedikit juga. Pada saat masih kuliah tuh, aku nggak ada namanya topik khusus atau materi atau mata kuliah atau satu modul khusus deh yang kita bisa jelasin tentang secara detail apa itu proses pengujian gitu. Nah, yang aku ingat tuh cuman ya tipe-tipenya mungkin ada beberapa kayak black box testing sama white box testing yang paling banyak dijelaskan oleh pengajar-pengajar pada saat masa kuliah. Nah, saat bekerja, seiring berjalan waktu, begitu mulai bekerja dengan banyak orang, terus banyak yang berpengalaman, ternyata baru sadar bahwa ada banyak banget jenis pengujian yang bisa dilakukan terhadap suatu produk atau website. Nah, begitu banyak sisi, begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengecek satu fitur atau produk, atau bahkan dalam satu requirement. Requirement tuh berarti misalnya satu fitur ini punya requirement bisa login dengan
username dan password. Dari satu requirement itu aja kita bisa mengecek beberapa hal. Misalnya user bisa melakukan login. Nah, itu dari login aja kita bisa melakukan beberapa banyak pengecekan terhadap requirement tersebut. Nah, kalau misalnya pertama kali dulu aku mulai sebagai QA engineer, kita asumsiin aja aku dapat requirement kayak gini. User should be able to log in and see the user profile gitu. Kalau misalnya cuma ngeliat persyaratan kayak gini aja, mungkin dulu aku cuma akan menjawab user input username sama password, terus klik tombol login kayak gitu. Karena kan persyaratannya cuma user should be able to login, berarti kan bakal mindset aku cuma mikir positif case-nya bahwa input username dan password lalu klik tombol login. Nah, terus mungkin pemilihan selanjutnya input username tapi passwordnya salah yang biasa kita lakuin, terus klik tombol login gitu. Nah, mungkin pada saat lulus, ya pemikiran aku kalau dapat requirement kayak ini akan cuma bisa jawab dua ini. Tapi ternyata setelah berjalan, satu requirement ini bisa banyak banget yang dicek selain dua skenario ini. Gitu. Contohnya, user nggak input username sama password sama sekali, lalu langsung mengklik tombol login. Apa yang akan direspon dari si website atau aplikasi tersebut? Apakah akan lolos dengan begitu aja langsung masuk ke user profile atau homepage? Ataukah akan ada warning yang disampaikan kepada user? Atau malah nggak input sama sekali, kita klik-klik aja, udah stay aja di situ, tapi nggak ada info apa-apa ke usernya. Nah, itu juga harus dicek tuh. Karena sebagai aplikasi atau website, user tuh harus tahu apa sih salahnya dia dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebaiknya saat user melakukan kesalahan, sebaiknya ada informasi yang menjelaskan apa yang seharusnya user lakukan, kayak gitu. Nah, terus dulu mungkin nggak akan pernah kepikiran nih, apa yang akan terjadi jika kita mengklik tombol login lebih dari satu kali. Jadi misalnya ada tombol login, terus langsung kita double klik gitu. Kita langsung, kalau touch langsung diklik-klik gitu, apa sih yang akan dilakukan? Apakah dia akan ngeproses 2 kali? Apakah dia akan muncul error bahwa muncul message error karena sedang proses terus kita double klik atau gimana? Nah, itu yang harus kita pastiin juga bahwa developer udah menghandle hal tersebut gitu. Jadi kalau nggak sengaja double klik atau misalnya slow internet connection dan kita maukan login, misalnya nggak ada loading page atau loading button-nya itu, nah, user kan bakal klik login terus kan. Karena apa? Karena dia nggak tahu bahwa itu lagi sedang dalam proses login karena internetnya lambat kayak gitu. Terus juga terkait performance, itu juga bisa dicek gimana aplikasi tersebut akan bagaimana behavior dari aplikasi tersebut kalau misalnya di waktu yang bersamaan ada 1.000 user yang mengklik tombol login secara bersamaan. Apa yang impact-nya ke server itu? Apakah tiba-tiba servernya down, tiba-tiba bad gateway, atau misalnya ya udah mulus aja tetap bisa login dan bisa buka ke homepage kayak gitu. Nah, dari sisi security, setelah login dan mendapatkan otorisasi, apa yang akan terjadi jika saya hanya memperbarui ID pengguna pada URL profil pengguna? Ini mungkin kalau misalnya gambarannya tuh misalnya kita login. Kalau di URL-nya tuh biasanya ada ID gitu kan. Nah, di path URL-nya ini kalau misalnya aku cuman ganti ID-nya aja dengan cara login yang udah aku lakuin, apakah aku bisa buka ke profil lain? Kalau sampai aku bisa buka ke profil lain, itu berarti ada security issue dari website yang kita punya. Karena seharusnya satu user itu punya satu authorization atau token atau kayak kunci masing-masing terhadap user profile mereka. Jadi kalau misalnya ID-nya diganti dan kita bisa akses ke ID mereka, itu berarti pada security issue di website kita. Terus terkait desain, ini juga bisa kita analisis. Apakah halaman loginnya sudah sama dengan desainnya? Apakah proporsional? Terus apakah warnanya udah tepat sesuai dengan desain? Dan lain sebagainya. Nah, juga compatibility. Bagaimana web atau aplikasi saat mengakses di ponsel yang 6 inch, terus ada juga di tablet 12 inch. Apakah font masih terlihat di tablet 12 inch?
apakah halaman terlihat baik di ponsel 6 inch? Jangan sampai di tablet 12 inch tampilannya sangat jelas, button-buttonnya jaraknya sangat pas gitu-gitu. Begitu pindah ke handphone yang lebih kecil, terus ada yang tabrakan misalnya buttonnya, atau tulisannya terlalu kecil, atau bahkan tulisannya terlalu besar, lebih besar daripada buttonnya. Nah, itu yang kita perlu pastikan juga di compatibility testing. Nah, dan lain sebagainya. Ada banyak banget yang bisa kita cek. Kayak ya tadi aku bilang internetnya lambat, itu gimana respon terhadap aplikasi kita. Terus kalau misalnya lagi proses, terus tiba-tiba internetnya dimatikan, itu gimana aplikasi kita. Apakah akan stuck atau misalnya langsung force close. Nah, kalau force close itu harus di-fix sama developer. Karena aplikasi itu tidak baik untuk punya namanya force close secara mendadak hanya karena internetnya hilang gitu. Lebih baik muncul kayak blank page error yang munculin warning page bahwa internet terputus atau seperti apa. Itu jauh lebih baik dibandingkan tiba-tiba aplikasinya force close kayak gitu. Nah, ini tadi nih yang aku mention. Kenapa sih kita harus punya soft skill terkait komunikasi dalam melakukan pekerjaan sebagai software quality assurance? Nah, itu karena kita akan menjadi jembatan antara product managers dan developers. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada developer kenapa kita mengatakan bahwa itu merupakan bug. Kita harus bisa jelasin tuh dampaknya apa kalau itu nggak di-fix, dampak terhadap bisnis, terus kalau emang itu nggak sesuai sama persyaratan, kita harus bisa mention di poin mana persyaratan itu telah dijelaskan di dokumen. Terus juga bagaimana user behavior yang akan melihat jika bug itu muncul di mereka. Kayak gitu. Yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya internet tiba-tiba mati force close, itu kan nggak baik ya kalau misalnya dilihat kayak, kok tiba-tiba force close gitu. Nah, kita bisa ngasih penjelasan ke mereka bahwa ini tuh sebaiknya di-handle. Kenapa? Karena force close tuh kayaknya akan membuat aplikasi kita tidak terlihat bagus atau baik. Karena akan lebih baik kita memberikan informasi bahwa internetnya terputus. Jadi mereka bisa ngecek di internetnya. Kalau cuma force close aja, ya nggak ada informasi yang bisa dikasih, cuman user taunya, aplikasinya jelek nih, masa tiba-tiba mati, tiba-tiba nge-close kayak gitu. Itu yang harus bisa kita lakukan untuk bisa mengkomunikasikan kepada developer. Supaya apa? Supaya mereka mau untuk, mau terima bahwa, ini emang bug, berarti kita harus fixing. Tinggal didiskusikan lagi ke product manager, kira-kira ini harus masuk rilis sekarang atau bisa menunggu ke iterasi selanjutnya, kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, terus hanya cuma bilang, ini bug, terus kalau misalnya developernya bilang nggak menerima bahwa itu bug, ya kita gimana caranya untuk persuasif dan menjelaskan bahwa bug ini harus segera dibetulkan gitu. Nah, kita juga harus bisa memberikan saran kepada product manager. Jadi misalnya kita udah jelasin ke developer dengan sebaik-baiknya ternyata tidak diterima, kita coba juga discuss ke product manajernya apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jika menurut kita desain atau alur atau apapun yang masih bisa diperbaiki. Nah, kita perlu juga nih memahami sisi sebagai user. Apa yang kira-kira user friendly buat kita untuk digunakan aplikasinya. Apa yang bisa ditingkatkan. Saran yang kita kasih nggak harus di-fixing di iterasi tersebut, tapi bisa juga masuk ke iterasi berikutnya, atau misalnya ada version berikutnya, kayak gitu. Nah, di sebagai QA juga kita nggak cuma paham secara produk, tapi kita harus tahu proses SDLC. Kenapa sih kita harus tahu proses tersebut? Karena QA terlibat di setiap tahap software development lifecycle. Jadi QA bisa punya gambaran secara menyeluruh terkait proses secara utuh, mulai dari requirement analysis hingga release, hingga maintenance, dan juga deployment. Sehingga kita bisa tahu nih mana kira-kira tahap yang kurang efisien dan bisa diperbaiki. Nah, kalau kita udah tahu dan paham terkait SDLC tersebut,
jika ada kesenjangan, kita bisa mengkomunikasikan atau mendiskusikan kepada tim apa yang sebaiknya kita lakukan, dan kita juga bisa analisis kekurangannya apa dan apa yang harus diperbaiki dan apa sih goals-nya kenapa harus diperbaiki kayak gitu. Itu juga kita harus butuhkan namanya komunikasi dengan baik kepada teman-teman dalam satu tim. Seperti itu. Itu kenapa ini adalah alasan utama kenapa keterampilan komunikasi pada akhirnya sangatlah penting untuk seorang QA engineer. Kayak gitu. Nah, ini sedikit overview terkait peran QA engineer dari setiap proses SDLC. Pertama, requirement analysis. Di part ini, tester itu bakalan berpartisipasi untuk mengklarifikasi atau memperjelas terkait requirement yang diberikan oleh product manager atau project manager. Di sini juga kita bisa ngasih input sebelum produk itu diimplementasi. Jadi misalnya dari requirement tersebut kita ngerasa ada yang kurang atau ternyata kayaknya yang ini nggak diperlukan, kayaknya lebih baik yang ini. Nah, itu juga bisa kita diskusikan di requirement analysis kayak gitu. Kita baca requirement-nya, kita pahamin, terus kita benar-benar mengerti setiap ekspektasi yang diberikan oleh product manager terkait requirement yang mereka kasih. Kedua, desain. Nah, di part desain ini bukan berarti kita yang desain aplikasi ya. Jadi di part desain ini kita akan mendesain terkait tes skenario, test case, dan juga mungkin test plan yang bakalan dilakukan dalam pengetesan requirement yang dikasih gitu. Jadi kalau tester kita persiapkan tes documentation-nya atau tes dokumennya, terus developer mereka akan mempersiapkan tentang arsitektur dari produk tersebut, dari sistem yang digunakan, database yang digunakan, kira-kira servernya bakal kayak gimana, setting up-nya kayak apa. Nah, itu juga didesain. Dan juga tim desain sendiri akan mendesain tampilan dari aplikasi atau website yang akan dibuat. Kayak gitu. Nah, implementasi. Di step implementasi ini mungkin kita nggak banyak involve gitu, karena biasanya implementasi itu dari sisi developer. Tapi kita impact-nya di mana? Kan kita udah bikin test case dan test skenario ya di desain. Nah, kita dengan sudah dibuatnya di tahap desain, di bagian implementasi, test skenario yang kita buat sangat membantu buat developer untuk mengetahui case-case apa atau skenario apa yang kira-kira mereka belum nggak kepikiran sama mereka sebelumnya saat mau implementasi ini kayak gitu. Jadi saat mereka ready to test dari fitur atau codingan yang udah dibuat, buat kita akan lebih mempermudah juga bahwa mereka sudah cover terkait terutama negatif case yang mungkin terjadi oleh user kayak gitu. Nah, ini ada juga testing dan integration. Nah, itu yang paling banyak akan kita lakukan, yaitu testing dan integration. Setelah implementasi, kita melakukan testing berdasarkan tes skenario yang sudah kita sepakati di awal di tahap desain ini. Tapi jika misalnya masih ada waktu, kita bisa melakukan random checking, kayak gitu. Jadi yang di luar tes skenario yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah ini sudah pas, akan masuk ke tahap deployment dan maintenance. Nah, di maintenance ini, part kita itu kalau misalnya ada report dari user kepada kita terkait bug yang mereka temukan gitu. Jadi kalau mereka temuin bug, terus ngasih tahu tahap-tahapnya apa, nah kita harus bisa reproduce, bisa dari device-nya, atau dari versi aplikasinya, mungkin mereka belum update, dan lain sebagainya, kita harus bisa melakukan analisis terhadap bug report yang diberikan oleh user. Seperti itu. Nah, balik lagi nanti ke requirement. Jadi kita berperan aktif terhadap satu proses development produk di sini, kayak gitu. Nah, kenapa QA engineer adalah langkah terbaik untuk memulai karir di bidang IT? Nih, kalau misalnya kita nanya IT karir nih, ada beberapa bagian ya. Ada IT support specialist, ada IT networking specialist, ada cyber security, terus ada software and web development, di sini software engineer, QA engineer, test automation, product manager, dan juga data dan cloud computing. Nah, ini ada juga beberapa role yang ada untuk data dan cloud computing. Ini adalah beberapa contoh dari lowongan kerja di bidang IT, kayak gitu. Nah,
Kenapa QA menjadi pilihan terbaik untuk memulai karir di bidang IT? Karena QA engineer merupakan pekerjaan yang paling dibutuhkan kedua di industri IT dengan ambang masuk yang rendah. Jadi sekarang ini seperti teman-teman tahu, hampir semua perusahaan mengeluarkan produk jasa atau produk dalam bidang IT, produk dalam yang bekerja di bidang IT atau digitalisasi gitu. Jadi selain software engineer, sekarang ini mereka cukup banyak mencari bibit-bibit QA engineer atau software tester engineer, kayak gitu. Nah, di industri IT ini kekurangan namanya QA engineer dengan keterampilan yang mumpuni atau yang memahami. Kenapa? Karena ya itu tadi yang sempat aku mention juga bahwa di saat perkuliahan atau saat kita menempuh ilmu itu jarang banget ada yang fokus untuk ke QA engineer. Pasti diarahinnya kalau nggak ke networking, terus ke software engineer, um, apalagi ya tadi misalnya mungkin cyber security dan lain sebagainya. Jarang banget ada yang benar-benar mention atau udah fokus di bidang software tester atau QA engineer. Nah, kalau mulai sebagai QA engineer, nantinya ke depannya kalau karir path selanjutnya itu bisa juga berkarir sebagai project manager atau business analyst. Kenapa? Karena yang tadi aku mention bahwa kita terbiasa untuk melakukan analisis terhadap requirement. Jadi kita juga bisa selanjutnya sebagai project manager dan business analyst kan menganalisis dari kebutuhan si usernya. Jadi karena kita terbiasa untuk menganalisis dan kita misalnya terbiasa untuk discuss ke product manager atau business analyst terkait masukan yang kita miliki atau concern kita, nah itu akan membuat kita bisa uh, melanjutkan karir selanjutnya sebagai project manager atau business analyst kayak gitu. Nah, peluang besar bagi Anda untuk bekerja dari mana saja atau jarak jauh atau remote yang terkenal sekarang. Kayak contohnya aku pribadi kerja sebagai QA engineer hingga hari ini dari awal pandemi itu aku masih kerja jarak jauh. Sekarang aku di Kuiper juga masih kerja jarak jauh. Kenapa mereka akhirnya mengimplementasi jarak jauh? Karena timnya termasuk tim global, jadi ada yang di Indonesia dan ada yang di Filipina, dan manajerial memutuskan untuk lebih efektif untuk melakukan kerja dari mana aja, dari rumah. Karena emang ngerasa bekerja remote kayak gini, perusahaan masih bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Dan produk rilis juga dirilis dengan lancar. Jadi perlu kayaknya ada beberapa juga perusahaan di Indonesia kayak Bibit, terus apalagi ya, kayak juga udah lumayan banyak yang menerapkan bilangnya WFA, work from anywhere, kayak gitu. Karena ya itu kerjaan sebagai QA engineer atau software engineer itu ya yang kita butuhkan hanya laptop dan juga internet dan kemampuan diri kita sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kesempatan untuk bekerja jarak jauh atau mungkin juga kerjanya kita di Jakarta tapi perusahaan kita di luar negeri itu juga memungkinkan kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku mention saat mulai karir bahwa tidak perlu memiliki pengalaman keterampilan bahasa pemrograman. Punya kemampuan terhadap baca skrip bahasa pemrograman adalah nilai tambah, tapi bukan merupakan kewajiban sebagai requirement awal saat kita mencoba apply sebagai junior QA engineer kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, ini dia beberapa alasan utama yang membuat QA engineer cukup baik untuk menjadi awal batu loncatan atau awal karir kita sebagai untuk bekerja di dunia IT kayak gitu. Karena kayak yang teman-teman tahu dari yang tadi list lowongan-lowongan kerja IT atau role IT itu mayoritas lowongan tersebut membutuhkan skill secara bahasa pemrograman. Bahkan networking juga kita harus bikin kayak mapping bagaimana koneksinya dan lain-lain kayak gitu. Nah,
Tipe-tipe software tester tuh ada apa aja sih? Yang pertama yaitu yang pasti software quality assurance engineer. Di sini fokusnya itu menganalisis persyaratan dan membuat skenario pengujian. Jadi selain menganalisis persyaratan dan membuat skenario pengujian, quality assurance engineer juga yang tadi aku bilang bisa memberikan insight kepada product manager terkait tampilan atau suggestion apa yang membuat produk itu menjadi lebih baik dan apa yang impact-nya ke bisnis flow yang kemungkinan terjadi kayak gitu. Nah, kedua itu ada test engineer atau test automation engineer. Nah, test automation engineer ini fokusnya untuk membuat skrip otomatisasi untuk mengurangi waktu dalam pengujian regresi. Itu maksudnya apa? Nah, jadi saat perilisan produk, itu kan pasti kalau tambah fitur baru, kita tetap harus ngetek secara keseluruhan ya. Dengan adanya test automation engineer, setidaknya fitur-fitur yang sudah stable atau sudah nggak ada perubahan banyak, itu bisa kita otomatisasi. Jadi, mengurangi beban dari software quality assurance engineer atau manual QA untuk melakukan eksekusi testing kayak gitu. Jadi, teman-teman, kalau nanti teman-teman kerja sebagai quality assurance engineer, terus awalnya cuma ada quality assurance engineer, terus tiba-tiba perusahaan membuka test automation engineer. Teman-teman jangan pernah menutup pintu untuk menolak terkait test automation engineer, karena mereka hadir bukan untuk menggantikan software quality assurance engineer, tapi mereka hadir untuk membantu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena apa? Karena test automation engineer ini hanya fokus untuk membuat skrip otomatisasi. Jadi teman-teman bisa lebih banyak waktunya untuk menganalisis persyaratan, membuat skenario pengujian. Bahkan kita bisa mengembangkan test coverage yang sebelumnya, yang mungkin sebelumnya belum pernah tertesting atau terpikirkan. Karena kita kayak udah banyak banget nih kerjaannya, jadi bikin tes, bikin ini benar-benar padat. Kalau udah ada yang diotomatisasi, itu akan membantu teman-teman untuk mengurangi waktu kerja teman-teman sebagai test executor kayak gitu. Itu kenapa akhirnya banyak perusahaan yang mulai membuka sebagai test automation engineer untuk pelan-pelan diotomatisasi fitur-fitur yang stabil. Jadi kalau fitur baru ya tetap aja harus ke QA engineer dulu. Nggak bisa fitur baru langsung diotomatisasi. Kenapa? Karena syarat automation itu biasanya dibilang bahwa fitur tersebut sudah stabil. Kenapa harus sudah stabil? Karena kalau misalnya udah di automation tapi dia masih berubah-berubah, nanti skripnya jadi terus berubah-berubah dan itu cukup lebih memakan waktu dibandingkan di testing secara manual kayak gitu. Tapi kalau udah stable, jadi kita tahu bahwa fitur itu harusnya pas di script automation, nggak boleh failure gitu. Kalau failure berarti ada yang salah dari pengupdatean developer. Nah, ketiga itu ada namanya software development engineer in test. Nah, kalau ini tuh beda sama test automation engineer. Kalau software development engineer in test itu seperti software engineer atau software developer, tapi dia fokusnya ke proses testing. Kayak misalnya dia bikin framework internal, tools internal untuk tim quality assurance, dan lain sebagainya. Jadi dia emang fokus untuk mendevelop tools atau software yang bisa memefisiensikan proses kerja, kayak gitu. Nah, keempat ada namanya performance tester. Kalau ini untuk pemeriksaan kinerja produk atau perangkat lunak secara performance kayak gitu. Biasanya mereka emang fokus untuk secara performance kayak misalnya nge-testing dengan locus, JMeter, dan lain sebagainya. Nah, kalau security testing nanti mereka akan fokus pengecekan tentang keamanan produk kayak gitu. Jadi role mereka masing-masing beda-beda nih. Punya porsinya masing-masing terhadap testing kayak gitu. Nah, ini untuk karir path-nya. Jadi biasanya dimulai dengan QA engineer atau jadi QA manual supaya apa? Supaya kita paham secara coverage dari testing tuh kayak gimana sih? Kira-kira apa aja sih batasan boundaries dari testingnya kayak gitu.
Nah, dari QA engineer ini, nah teman-teman mau pilih mengasah hard skills atau soft skills. Kalau misalnya mengasah soft skill, nantinya bisa jadi bagian dari manager, terus bisa juga jadi product manager, project manager, atau business analyst. Karena soft skills yang ditingkatkan berarti kan kemampuan komunikasi dan analisa terhadap kebutuhan, kayak gitu. Kalau hard skill, bisa ke software development engineer and test yang tadi aku ini, atau juga ke specialize-nya yaitu ke test automation, performance tester, atau security testing. Kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar tentang QA engineer salary range yang ada di area Jakarta. Referensinya dari sini ya, untuk daerah Jakarta. Nah, untuk 0 sampai 3 tahun itu rata-ratanya itu di angka 10 juta rupiah sebagai junior QA engineer. Terus untuk 3 sampai 7 tahun itu sebagai senior atau mungkin mid level, kalau misalnya masih ada mid level itu di angka kurang lebih 20 juta rupiah. Lalu lebih dari 7 tahun itu akan menjadi mungkin akan menjadi QA manager itu mungkin di rata-rata 30 juta rupiah. Angka ini merupakan rata-rata, jadi mungkin bisa di bawah, bisa di atas dari angka ini. Kenapa gitu? Karena tergantung dari hasil interview, hasil technical test yang kita lakukan. Apakah kita worth it untuk angka tersebut atau enggak, atau kemampuan kita mampunya atau enggak. Terus juga tergantung dari kondisi perusahaannya seperti apa. Perusahaannya apakah sudah besar atau masih perusahaan baru yang masih merintis. Nah, itu kan juga bisa menjadi um, impact atau pemikiran terhadap jumlah nilai salary yang mungkin kita dapat. Kayak gitu. Nah, gimana cari QA engineer-nya? Nah, ini ada beberapa platform portal jobs yang bisa kita cari secara QA engineer. Lumayan banyak yang buka lowongan di 3 platform ini atau langsung ke website dari beberapa perusahaan ini. Mereka juga aktif mencari seorang QA engineer kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mulai karir sebagai QA engineer manual bisa cek aja QA engineer. Biasanya mereka mention juga di situ kalau emang carinya spesifik manual atau automation. Jadi bisa teman-teman juga lihat dari requirement-nya. Nah, di mana kita akan memulai dan di mana untuk belajar gitu. Ada 3 pilihan. Yang pertama, melanjutkan nonton gratis atau membaca buku. Ya kalau misalnya melakukan materi secara gratis dan membaca buku, infonya biasanya nggak terstruktur, panjang, nggak ada feedback atau umpan balik, dan nggak ada latihan yang dikasih oleh mereka. Jadi kita benar-benar inisiatif untuk latihan sendiri. Atau misalnya move ourselves, kita belajar ekspor secara panjang, nggak ada feedback dan perlu banyak motivasi supaya kita tetap terus belajar kayak gitu. Tanpa ada ya target atau misalnya tujuan dari goals materi yang tersebut. Atau ketiga, kami bergerak bersamamu dan memimpin dengan tangan, memimpin bersama sepanjang jalan ini gitu. Jadi bisa juga kursus bersama JJ. Kita akan bareng-bareng untuk aku akan kasih feedback terhadap tugas-tugas yang kita kasih. Terus juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga pasti kita akan jawab kayak gitu. Nah, proses belajarnya kayak gimana sih kalau di JJ? Nah, ini ada platform belajar online. Kita praktik juga ada karena di akhir setiap sesi akan ada tugas untuk murid-murid yang belajar di JJ. Lalu juga akan mendapatkan feedback dari para pengajar, lalu mendapatkan sertifikat diploma, dan juga materi belajar tambahan. Nah, materinya ada apa aja? Nah, ini ada 10 modul atau 10 materi, yaitu ada apa itu pengujian produk, uji kasus dan uji skenario, pengenalan SQL, apa itu API, pengantaran mobile testing, alat penguji software, eksekusi uji dan pelaporan bug, analisis kesalahan tipikal dalam quality assurance, atau ini bisa juga kita sebagai workshop di pertemuan ke-8. Lalu pertemuan ke-9 ada siklus hidup pengembangan software atau software development life cycle, dan juga di materi 10 itu peluang profesi QA pada masa depan. Nah, ini detail lebih lanjutnya, materi-materinya untuk materi 1, penjelasan tentang apa itu pengujian produk, quality produk,
kenapa kita harus melakukan quality proses testing, jenis-jenis testing, tujuan dan pengujian software yang objektif, tinjauan tentang apa yang dilakukan software tester dalam proses pengembangan software. Hasilnya supaya kita memahami tujuan pengujian software, mengetahui jenis pengujian dan perbedaan di antara mereka, memahami semua tahap pengujian. Terus juga ada uji kasus dan uji skenario. Ini terkait dengan tes dokumen yang dibutuhkan ya, ada tes planning, tes strategi, terus apa itu skenario testing, terus personas dalam pengujian, membuat uji kasus, terus teknik pengujian black box testing, terus priority testing, supaya apa kita benar-benar paham cara pembuatan atau menganalisis software requirements. Terus juga ada pengenalan SQL, jadi teman-teman bakalan paham kenapa QA juga butuh pengenalan secara SQL. Mengetahui dan memahami dasarnya, terus cara mengambil data dari table SQL, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini, materi untuk pertemuan 3. Lalu juga pengenalan apa itu API, metode request HTTP, get, post, put, fetch, dan delete, query string, query param di API, pengantar postman, mengirim permintaan dasar melalui postman, memvalidasi status respons dan isi respons melalui postman. Jadi dengan adanya materi ini kita juga tahu nih nggak cuma quality assurance engineer nggak cuma ngetes secara UI, tapi juga secara ibaratnya kita bisa bilang back end. Jadi dia ngetes juga API yang berjalan terhadap UI tersebut. Jadi kita make sure dulu API-nya baru ngetes ke UI. Terus juga pengantar mobile testing, gimana caranya melakukan mobile testing, terus alat pengujiannya apa aja, bagaimana cara menguji aplikasi mobile testing, terus tipsnya apa aja, terus ini Google Play Internal Test atau untuk Android kira-kira seperti apa. Jadi kita bisa paham terkait dengan pengetesan terhadap mobile testing. Terus juga ada alat pengujian software, akan menjelaskan tentang Jira, TestRail, dan GitHub. Jadi teman-teman nantinya saat mulai kerja di bidang QA Engineer, bisa memahami 3 alat ini, sehingga bisa bekerja sebagai QA Engineer dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, ini eksekusi uji dan pelaporan bug. Gimana cara melakukan test execution, terus juga bagaimana cara membuat bug report yang baik dan mudah dimengerti oleh developer dan product manager, sehingga dengan membaca dari bug report kita, product manager atau developer bisa memahami tentang bug yang ditemukan, gitu. Nah, materi 8 ini analisis kesalahan tipikal dalam quality assurance atau workshop. Jadi akan menganalisis kesalahan umum saat menyusun test cases, analisis kesalahan umum saat menyusun bug report. Nanti akan diajarkan tentang analisis bagaimana yang baik, bagaimana cara mengimprove pembuatan test case dan juga menulis bug report. Ke-9, software development life cycle, akan dijelaskan tentang apa itu waterfall, Scrum, Kanban, terus juga langkah dari awal hingga akhir dalam proses pengujian dari software development life cycle. Dan yang terakhir itu materinya adalah peluang QA pada masa depan. Jadi kesempatan berkarirnya seperti apa, gaji ke depannya seperti apa, terus freelance akan memungkinkan juga. Jadi misalnya teman-teman sekarang kerja bagian apa, misalnya mau coba-coba freelance dulu sebagai QA, nah, nanti akan dijelaskan di materi 10 ini dan juga jenjang karirnya seperti apa sebagai Quality Assurance Engineer. Nah, kesimpulannya itu untuk 10 materi tersebut akan diselesaikan dalam waktu 5 minggu, 10 materi online, dan setiap materi itu kurang lebih 2 jam, jadi ada total 20 jam pelajaran. Prakteknya akan membuat rencana pengujian, membuat uji kasus, mengirim permintaan dan memvalidasi permintaan menggunakan Postman, menulis laporan bug, dan membuat tiket di Jira atau GitHub. Ini adalah beberapa tools atau template yang akan kita kasih, yaitu template test cases, simulator SQL, template bug reporting yang baik, atau contoh bug reportingnya seperti apa, terus template SDLC, dan daftar perintah yang ada di Postman. Kayak gitu. Ini secara
keseluruhan materi yang akan kita dapatkan jika belajar bersama JJ gitu. Nah, pengajarnya siapa aja? Itu aku salah satunya, yaitu Nita. Aku sekarang ini QA Engineer di Kuiper. Terus ada juga Windy Andi Lestari Sitorus atau Windy. Sekarang bekerja sebagai test engineer di Bukalapak. Lalu ada Mas Idris Ardi sebagai software quality assurance di ticket.com. Jadi kita bertiga yang akan mempersiapkan semua materi yang tadi kita udah jelaskan, 10 materi yang akan dijelaskan ke teman-teman semua, kayak gitu. Nah, kursus ini cocoknya untuk siapa? Buat teman-teman yang mau beralih profesi atau mungkin baru mau terjun ke dunia IT tanpa keterampilan programming, pemula, susun pengetahuan dan mendapatkan tool praktis untuk mengembangkan karir lebih baik lagi, dan juga junior QA tester yang mungkin ingin mempelajari area uji baru, pengujian seluler, dan bangun jalur karir yang memungkinkan berkembang lebih cepat. Nah, ini adalah contoh tampilan dari bagaimana kursus ini berjalan. Nantinya akan ada Zoom meetings atau kelas di Zoom yang akan menjelaskan setiap materinya. Nanti teman-teman juga punya namanya akses LMS system atau learning system yang tampilannya seperti ini. Jadi misalnya ngikutin lebih dari satu kursus di JJ, nanti akan ada 3 ini. Kalau cuma satu berarti nanti akan tampilannya si software QA engineer. Jadi teman-teman itu nanti setiap modul akan ada tugasnya. Ya, Learning Management System. Nanti ada tugasnya. Jadi tugasnya juga diakses di LMS. Terus juga setiap kelas Zoom nanti itu akan di-record. Nah, recordnya itu akan juga kita upload ke LMS tersebut setelah akhir kelas atau sehari setelah kelas selesai. Jadi kalau teman-teman join di JJ ini, recording session ini bisa terus-terusan diakses, nggak harus dalam 5 minggu teman-teman udah harus bisa nonton, tapi bisa ditonton selamanya, kayak gitu. Jadi bisa dipelajarin lebih lanjut ke depannya, kayak gitu. Jadi kalau lupa-lupa bisa ditonton lagi videonya. Terus juga kita punya Telegram channel untuk peserta yang sudah join di JJ, kayak gitu. Jadi nanti ada, kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya akan dilempar di Telegram channel. Juga bisa chat langsung ke pengajar-pengajarnya, kayak gitu. Nah, harga normal kursusnya ini 10 juta rupiah. Nah, tapi teman-teman mesti ingat kalau angka ini juga merupakan average dari junior, spesialis junior QA per bulan yang kemungkinan akan didapatkan. Terus teman-teman juga nggak harus menghabiskan banyak waktu untuk cari informasi atau materi atau technical artikel, karena akan disiapkan semua oleh kami, tim pengajarnya. Terus juga kalau melakukan di universitas atau kursus lain juga menghabiskan lebih banyak uang. Nah, harga belajar standarnya segini di JJ. Tapi khusus untuk hari ini, seperti janji aku tadi di awal, bahwa akan ada hadiah untuk teman-teman yang mengikuti webinar hingga selesai hingga sekarang. Nah, kalau teman-teman daftar hari ini, yang normalnya 10 juta rupiah, itu hanya mendaftar dengan harga 5.800.000 rupiah. Hanya jika teman-teman booking di hari ini, gitu. Nah, gimana cara bookingnya? Teman-teman bisa akses ke chat ini. Sorry. Aku udah masukin link di chat. Jadi, teman-teman bisa ngecek aja di situ gimana caranya buat daftar di JJ. Dengan harga spesial ini hanya berlaku untuk hari ini aja ya, teman-teman. Nah, kelas selanjutnya itu bakalan dimulai di tanggal 8 September 2022. Jadi sekitar 1 minggu lagi akan ada kelas baru terkait Quality Assurance Engineer. Seperti itu. Nah, investasi pada dirimu sendiri. Nah, biaya yang tadi itu bisa dicicil melalui EduFund atau Tokopedia.
dan garansi uang kembali tinggal 7 hari. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa itu harus segera dilunasin, tapi bisa juga kita cicil aja nih di Edufund atau Tokopedia kalau teman-teman memang tertarik untuk belajar QA engineer atau memulai karir sebagai QA engineer kayak gitu. Jadi kalau misalnya ragu nih pembayarannya kalau langsung, jadi bisa langsung dari Edufund atau Tokopedia. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa juga tanya-tanya dengan klik di link yang udah aku kasih. Terus meninggalkan kayak kalau ada pertanyaan, terus butuh saran, nanti bakalan dijawab sama spesialis kita atau konsultan kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan gitu terkait gimana kursusnya, terus kira-kira waktunya tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu bisa ditanyakan juga ke spesialisnya seperti apa kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya, terus nanti ikutin aja di situ, tinggal input nama, email, terus nanti bisa kontak langsung ke konsultan kita atau spesialis kita kayak gitu. Nah, itu aja sih untuk webinar hari ini. Um, aku coba jawab beberapa pertanyaan kalau ada ya. Hmm. Recording webinarsnya, aku nanti aku confirm lagi dulu ya untuk recording webinarsnya apakah akan di-share atau enggak. Biasanya otomatisasi pakai apa, Kak? Kalau untuk saat ini aku pakainya Cypress, tapi biasanya yang paling terkenal itu Cypress, Selenium, atau Catalan. Kayak gitu. Kalau pakai Cypress, pakai JS. Ya, bisa pakai JS atau TypeScript. Terus, harusnya materi 10 ini jadi yang pertama. Kalau misalnya materi 10 yang langsung jadi yang pertama, bingung juga sih, soalnya kan belum tahu nanti tipe apa skill-skillnya apa aja yang bisa ditulis di CV gitu. Takutnya malah banyak pertanyaan kalau langsung dijelaskan di CV gitu. Terus ada program bisa garansi uang kembali, kalau apa bisa ditanyain ya ke konsultannya nanti. Jadi kalau tentang pembayaran kayak gimana, cicilan dan lain-lain, bisa di chat langsung aja ya. Nanti coba di submit dulu kontaknya, nanti biar konsultasi langsung ke tim support kita. Sorry. Terus, beberapa lowongan pekerjaan yang sudah saya lihat di baru peresmian kerja minimal mungkin lebih dari 3 tools. Maksudnya minimal requirement lebih dari 3 tools apa ya? Kayaknya kalau misalnya emang masih apply sebagai junior atau QA manual, nggak ada masalah sih untuk cuman bisa di beberapa tools. Tapi kayak kita punya gambaran secara umum tentang tools-tools lain kayak gitu. Jika nanti kita mengikuti kursus tersebut, kita disalurkan di hiring partner JJ. Um, kalau nggak salah aku ini nanti akan diarahkan aja sih untuk kira-kira CV yang baik seperti apa, yang kira-kira dilirik sama um, HR kayak gitu. Catalan Selenium Postman. Kalau apply-nya sebagai QA manual, biasanya Catalan dan Selenium itu is a plus requirement, tapi nggak wajib. Kalau apply-nya sebagai test automation, baru wajib biasanya Catalan Selenium dan Postman. Terus apa saja tools automation yang banyak digunakan di company yang besar? Yang tadi udah aku jawab ya, bisa ada Cypress, Selenium, atau Catalan. Kalau sama sorry. Tools apa aja yang saat ini aku gunakan saat menjadi QA engineer? Tools yang digunakan saat ini yang pasti Jira, TestRail, Postman, terus juga karena aku fokus di automation, aku pakai juga Cypress sebagai tools yang aku gunain untuk test automation tools.
Selebihnya, kalau untuk produk QA-nya sendiri hanya Jira, TestRail, sama Postman sih. Itu aja biasanya kalau sebagai QA engineer manual. Kalau sama sekali nggak punya basic IT, emang bakalan bisa, Kak. Thank you. Bisa. Yang tadi aku bilang bahwa requirement utamanya itu sebenarnya kita bisa analisis um, requirement terhadap untuk pembuatan tes skenario gitu. Jadi kalau nggak ada basic IT, ya bisa aja, asalkan kita punya kemauan untuk bisa analisis requirement. Ada logic-logic yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Ketentuan bayar cicilnya gimana, Kak? Berapa kali? Bisa di kontak langsung aja ya ke link yang tadi udah aku kasih. Ini aku share lagi. Sebagai QA engineer, apakah ada portofolionya? Karena banyak sekali perusahaan membuat locker pakai portofolio. Apakah ada contoh portofolionya? Iya, QA engineer akan ada portofolionya. Kalau teman-teman mau tahu contoh portofolionya, bisa ikutan kelasnya aja. Nanti akan dijelasin oleh Mas Idris terkait portofolio yang baik dan bisa dilirik oleh HR. Sebagai QA, pekerjaan hari ini padat banget nggak sih kerjaannya dibanding back-end dan front-end dev? Itu tergantung sih, tergantung perusahaannya sebenarnya. Tapi biasanya kita bisa um, bisa apa ya, bisa nentuin load kita kayak apa gitu. Nanti kalau misalnya ada materi terkait SDLC, nanti bisa ketahuan gimana caranya kita untuk um, tahu load kerja kita. Jadi kita bisa bilang enggak untuk ke product manager, back end dan lain sebagainya. Karena biasanya kita berdasarkan back end dan front end tiket yang udah ready to test kayak gitu kurang lebihnya. Jadi padat atau enggak ya tergantung perusahaannya sih. Tapi biasanya enggak sih, ya sama aja sih sama back end sama front end dev. Karena biasanya juga ada perbandingan ya gitu. QA-nya biasanya satu, misalnya dev-nya dua, kayak gitu. Kita bisa tahu dan kita bisa kasih, ya itu tadi aku bilang harus bisa komunikasiin gitu. Kalau emang udah load-nya terlalu banyak, ya kita harus bisa nganalisis lagi kan. Yang aku bilang, terus kenapa bisa load-nya banyak? Ya, misalnya tiketnya sehari bisa 5 tiket yang harus dites dan harus hari itu juga rilis gitu. Nah, itu kan bisa jadi concern bahwa manajerial harus segera punya budget baru untuk hiring gitu. Untuk pengetesan menggunakan black box, apakah sama dengan yang dilakukan pentester, Kak? Pentester. Pentester kayaknya beda lagi deh. Kalau pentester tuh kayak, hmm, kalau black box kan secara dari luar ya. Kalau pentest tuh jatuhnya kalau lebih pengecekan one by one sih. Kalau pentest kan ada toolsnya lagi namanya Burp Suite. Nah itu nanti bisa ngecek lagi, kita bisa dapat API dari aplikasi dan lain-lain. Lebih powerful Cypress atau Sino atau Catalan ya, Kak? Plus minus sih sebenarnya semuanya. Apakah ada hal yang nggak enak ketika dia jadi QA? Ya, kayaknya kalau kerja ada enak, ada nggak enaknya sih dari semua lowongan, nggak cuma QA doang. Mungkin kalau QA apa ya nggak enaknya? Mungkin kalau QA lebih enak karena kita biasanya tiketnya terakhir kan setelah backend dan frontend. Jadi biasanya mepet sama sprint habis. Makanya kita harus bisa manage time management. Ya untuk posisi seorang QA, tes interview kerja biasanya dites apa aja? Kalau QA-nya manual, biasanya di tes kerjanya itu bikin tes skenario dari analisis requirement yang dikasih. Pengalaman aku ya. Jadi ada requirement, terus kita diminta buat tes skenario berdasarkan itu. Terus bikin bug report. Apa lagi ya? Ya biasanya nanti kalau misalnya emang dari teknikalnya itu oke, di interviewnya ya lebih ke jawaban itu. Terus misalnya terkait teori-teori kayak SDLC, terus kayak gimana kita pemecahkan masalah. Kalau misalnya ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Abnormal testing masuk ke test case nggak? Kalau abnormal testingnya membuat bug, itu akan membuat test case baru. Tapi kalau abnormal testingnya
nggak bikin bug biasanya nggak. Atau misalnya udah confirm bahwa product manager ini abnormal testingnya boleh dimasukin test case, ya boleh aja sih untuk ini. Tapi kita harus tahu bahwa abnormal testing itu biasanya nggak jadi priority utama kayak gitu. Terus kalau tadi akan ada slide untuk QA jadi nol experience, tapi saat ini berpoloker kayaknya 1 tahun atau paling minim 6 bulan. Ini setelah kita ikut dulu di JJ dan jadikan menjadi junior senior. Oke, kalau misalnya dari locker itu kan emang biasanya ada minimal 1 tahun, minimal 6 bulan gitu. Tapi kalau emang kita yakin kita bisa, kita ngerasa oke, ya coba aja di apply. Terus kalau misalnya kita ada portofolio, pasti mereka juga bisa ngecek gitu. Terus yang penting CV dan portofolio kita menggambarkan bahwa kita paham apa aja sih terkait junior QA ini kayak gitu. Karena ya kalau misalnya dilihat, aku juga dulu pas apply kerja, bahkan aku nge-apply di yang minimal 3 tahun, minimal 2 tahun, karena ya emang nggak akan ada sih orang yang mention kayak dia mau dari yang nol banget kayak gitu. Sebenarnya itu cuma gambaran bahwa dia mau hiring orang yang setidaknya udah ada gambaran gitu tentang apa sih yang akan mereka kerjain. Kalau menurut aku sih pribadi kayak gitu ya. Apa perbedaan spesifik saat testing di mode waterfall dan Scrum? Perbedaan spesifiknya, teman-teman bisa ikut aja kelas di JJ, nanti aku jelasin secara detail. Tapi secara spesifiknya tuh lebih ke prosesnya aja sih. Cara secepat apa perubahannya yang terjadi kalau di Scrum atau Agile. Oke, kayaknya udah situ aja untuk level junior dan kalau di waktu luang biasanya ya kita ya kan tadi banyak analisis, terus bisa juga kita bikinin test case baru, bikin test case coverage-nya lebih banyak kayak gitu. Benar nggak sih Kak, jangan baperan kalau jadi kayak kayaknya lebih ke jangan baperan kalau kita kerja. Kalau Kia mungkin jangan baperan nih, kayak misalnya kita ngasih suggestion, kita nggak boleh baper kalau misalnya ternyata menurut mereka itu bukan bisnis model yang yang mereka mau implementasi ke depannya atau nggak masuk priority future fitur yang akan diimplementasi kayak gitu. Kalau gambaran singkatnya ya kalau QA, karena kan kayak bug gitu-gitu kita harus discuss. Ya kita jangan baper pokoknya gimana caranya yang tadi aku bilang. Kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik supaya bisa menjelaskan dengan baik dan diterima oleh mereka. Jadi kalau nggak diterima, ya udah. Jadi kita udah berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar pemikiran kita kayak gitu. Kalau mobile apps biasanya pakai Appium sih, mayoritas. Kenapa Appium? Karena itu bisa satu script bisa buat iOS dan Android kalau nggak salah. Untuk level junior atau menengah dari JJ kapan ya Kak sebagai TE automation? Sebenarnya kalau misalnya kita mau pindah ke automation itu dari kita masing-masing sih. Kayak aku itu sebenarnya niat untuk pindah ke automation kayaknya setahun dari bukan setahun dari aku kerja ya, tapi kayak udah ngerasa kayaknya aku harus naik ke automation tuh setelah dari aku pikir itu sampai akhirnya dapat automation tuh 1 tahun. Jadi tergantung kita gimana belajarnya. Selama jadi QA apa yang paling challenging? Kayaknya challengingnya paling challenging adalah gimana caranya menyampaikan bug yang kita temuin supaya diterima sama developer. Karena tidak semudah itu untuk meyakinkan developer untuk nge-fixing bug-nya. Kayak gitu. Spill gaji. Aku nggak bisa spill gaji karena ada di kontrak kerja. Tapi tapi betul ada di range yang tadi aku kasih tahu.
di atas minimalnya. Kayak gitu. Tapi spesifiknya kayak apa, aku nggak bisa jelasin. Oke, kayaknya udah sih itu aja. Apakah di JJ kita bisa mentoring one-on-one dengan mentornya langsung? Misal ada materi, bisa ngechat langsung personal chat, tapi kayaknya nggak bisa untuk bikin meeting one-on-one. Jadi bisa personal chat langsung aja sih ke mentornya, atau tanya di grup kalau ikutan kelas di JJ. Jadi diskusi private-nya. Pembayaran setelah bekerja. Maksudnya gimana ya? Pembayaran setelah bekerja. Oh, bisa tanya langsung ya ke kontak ininya yang tadi linknya aku kasih. Bentar, aku kasih lagi. Bisa kontak langsung aja di situ. Soalnya itu ada bagiannya lagi sih kalau untuk pembayaran dan lain-lain. Aku kurang tahu juga untuk biayanya. Sorry, maksudnya cara pembayarannya. Oke. Em, Automation itu ngoding juga kan Kak, itu technical banget nggak? Nggak se-technical backend dan front end. Kita cuma bikin script aja, tapi ya kita harus tahu dasar bahasa pemrograman kalau emang kita mau berpindah ke test automation engineer, kayak gitu. Udah sih. Hmm, kenapa lowongan QA jarang terima fresh graduate? Teorinya dari mana? Karena fresh graduate juga bisa kok masuk ke QA. Bisa mulai dari intern misalnya, terus nanti minta lowongan permanen ya. Karena di perusahaan aku sekarang juga gitu kok, banyak teman-teman produk QA awalnya dari kayak semester akhir, dari intern, kayak kayak gitu. Ya kasarnya QA penengah dari product manager sama tim developer, bukan tim produk. Oh, ya kalau requirement sih rata-rata kalau teman-teman cari requirement lowongan apapun, biasanya pasti ada tulisannya minimalnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau teman-teman yakin teman-teman bisa, apply aja. Kalau emang PD sama CV dan portofolionya, apply aja. Kalau emang HR-nya nyari emang fresh grad gitu, nggak ada masalah. Kalau misalnya, gimana ya? Kita kan nggak bisa meminta mereka dokumennya apa, tapi kalau emang kita yakin kita bisa, apply aja sih menurut aku ya, walaupun minimalnya 2 tahun. Karena aku juga awal fresh graduate juga ngelihat lowongan kerja, jarang banget ada yang tulis fresh graduate, kayak silakan untuk fresh graduate apply gitu, jarang banget sih aku menemukan ya. Like itu aku dulu nyari kayak sistem analis, bisnis analis, QA engineer kayak gitu. Tapi nyatanya ya mereka tetap ada aja lowongan untuk juniornya kayak gitu. Selalu di hiring sama pihak kedua atau outsource. Aku nggak bisa jawab sih karena kalau di perusahaan aku sendiri juga nggak ada outsource. Aku selama udah 3 kali pindah perusahaan belum pernah belum apa di perusahaan aku belum pernah ada yang dari outsource. Sorry, gimana ya? Maksudnya ini kan kayak konsultan gitu kan untuk khusus QA-nya gitu. Itu mungkin aku dengar-dengar sih ada perusahaan yang kayak gitu, tapi nggak semua. Tapi kayak masih ada kok lowongan yang under QA langsung. Kenapa kayak gitu? Karena kadang dari konsultan kita nggak puas sama kerjaan konsultannya kayak gitu. Jadi biasanya masih banyak kok perusahaan yang maunya hiring under mereka langsung QA-nya kayak gitu. Oke, udah sih ya. Secara garis besar kayak gitu. Kalau kita mau teman-teman mau ketemu aku lagi, mau discuss lebih lanjut, jangan lupa klik tadi linknya untuk
job JJ-nya, cara apply kursusnya, terus kira-kira gimana cara pembayarannya dan lain-lain, pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya silakan daftar ke link yang aku kasih. Udah, itu aja untuk webinar malam ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di malam hari ini. Semoga apa yang aku sharing bermanfaat dan semoga kita bertemu lagi di kelas di pengajaran mulai tanggal 8 September nanti di JJ. Terima kasih semuanya. Selamat malam.